Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ina Aulia Roma dari jurusan Tadus Biologi Lokal A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tumbuhan paku. Yang pertama yaitu ciri-ciri tumbuhan paku, diantaranya yang pertama, akar atau batang dan daun memiliki bekas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua yaitu dapat ditemukan di air di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai efirit atau sisa-sisa tumbuhan lain, atau sebagai sampah atau sapropit. Yang ketiga yaitu menghasilkan biji, tetapi tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kontak spora atau sporangium. Kontak-kontak spora tersebut berkumpul di dalam sorus. Adapun sorus-sorus ini berkumpul di permukaan bawah helaian daun. Yang keempat yaitu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku kita lihat sehari-hari disebut dengan generasi sapropit. Yang kelima yaitu daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku yang khusus menghasilkan spora disebut dengan sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut dengan trofofil. Trofofil ini berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam yaitu tidak menghasilkan bunga atau buah. Yang ketujuh yaitu umumnya memiliki rizom. Apa sih rizom itu? Rizom adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu bentuk umum tumbuhan paku. Apa saja sih bentuk umum tumbuhan paku? Yang pertama yaitu merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Yang jenis tumbuhan ini juga disebut dengan pakis-pakisan atau paku-pakuan. Tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji atau berkembang biak. Tumbuhan ini masih dapat bertahan hidup meski hanya tersisa tunas saja. Tumbuhan paku ini dapat tumbuh dalam kondisi salju. Kendati demikian, tumbuhan paku dapat tumbuh di daerah subur atau di daerah tropis. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan paku sering ditemui tumbuh secara liar di dinding atau selokan. Tetapi ada pula tumbuhan paku yang dijadikan tanaman hias atau jenis tumbuhan atau bisa dikonsumsi seperti itu. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu reproduksi tumbuhan paku. Bagaimana sih reproduksi tumbuhan paku? Jadi reproduksi tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis seperti lumut. Metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase saprofit dan fase gametofit. Sistem reproduksi tumbuhan paku, fase saprofit adalah ketika tumbuhan paku menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit adalah pada saat tumbuhan paku menghasilkan gamet atau sel kelamin. Baiklah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku yaitu dibagi menjadi 4, yaitu tumbuhan paku purba, paku rambut, paku ekor kuda, dan paku sejati. Yang pertama yaitu paku purba. Sebagai jenis paku purba telah banyak yang punah. Sekarang ini hanya tinggal sedikit jenis paku purba yang masih ada. Anggota paku purba merupakan paku telanjang atau tidak berdaun, atau memiliki daun-daun kecil atau mikrofil yang belum terdefinisi, atau sebagian yang belum memiliki akar bercabang, menggaku dengan sporangium pada ujung batang dan bersifat homospor. Contoh paku purba antara lain yaitu Major, Mackey, dan Psycholium dunum, dan lain-lain. Baiklah, untuk yang kedua yaitu ada paku rambut. Jenis tumbuhan paku ini daunnya kecil-kecil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Daun yang berbentuk seperti jarum dan tersusun rapat menurut garis spiral serta tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Makanan diperoleh dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Tumbuhan ini bisa hidup dengan menempel pada batang pohon. Sporil merupakan daun yang menghasilkan sporangium. Contohnya itu adalah bahan obat-obatan.
buket bunga, dan sebagainya. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu paku ekor kuda. Paku ekor kuda sampai sekarang masih dapat ditemukan, khususnya di tempat-tempat yang lembab. Batang bercabang, berkarang, berruas-ruas, dan mengandung zat krisik yang dapat dijadikan bahan penggosok. Contohnya itu eucalyptus. Yang keempat yaitu paku sejati. Tumbuhan paku sejati ini disebut dengan tumbuhan paku benar. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman hias seperti anidium dan paku sarang burung. Tumbuhan ini bisa hidup di tempat yang lembab dan sedikit berair. Daunnya itu lebar dan tulang daunnya itu terlihat jelas. Selain itu, tidak ada perbedaan bentuk daun antara daun steril dan daun steril. Yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu paku air. Paku air merupakan tumbuhan paku yang hidup di air. Misalnya itu ada salvina dan ada marsilea atau disebut dengan kemangi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan sesungguhnya datang dari saya dan kelebihan datang itu dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.